Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih membahas tentang pajak dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemeriksaan pajak. Banyak orang yang merasa takut atau merasa menjadi momok ketika mendengar kata-kata pemeriksaan pajak ya. Tentunya ini terjadi kenapa? Karena ketidakfahaman dan ketidaktahuan tentang pemeriksaan pajak. Untuk itulah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang pemeriksaan pajak, di antaranya adalah tentang pengertian pemeriksaan pajak, dasar hukum pemeriksaan pajak, kemudian tahapan pemeriksaan pajak sampai kepada produk hukum, ya, produk hukum pemeriksaan pajak, termasuk juga dibahas nanti tentang tujuan pemeriksaan pajak. Nah, kemudian terakhir ketika produk akhir dari pemeriksaan adalah eh, ada surat ketetapan pajak, maka ada hal-hal yang bisa dilakukan setelah pasca pemeriksaan pajak. Kita tahu bahwa di dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self-assessment. Artinya apa? Artinya dari mulai kita mendaftar, menghitung pajak, membayar, dan melaporkan pajak, semuanya dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Artinya apa? Artinya undang-undang itu memberikan kewenangan kepada kita sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak secara sukarela untuk menghitung pajak yang terutang yang kita miliki dan untuk membayar serta terakhir adalah melaporkan di dalam surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan atau SPT masa maupun SPT tahunan. Jadi ini semuanya dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan istilahnya dengan sukarela ya. Nah, konsekuensinya adalah tentunya karena dengan sistem self assessment semuanya diberikan kepercayaan kepada wajib pajak, maka tanggung jawab yang sangat besar bagi wajib pajak di dalam untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, satu sisi kepercayaan ini adalah positif, tetapi beberapa kasus ada sisi-sisi yang negatif. Jadi tidak semuanya negatif gitu ya. Jadi eh, karena kepercayaan itu dilakukan sendiri oleh wajib pajak, maka disitulah ada kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, gitu ya, pemanfaatan celah hukum, ada juga kemungkinan penggelapan pajak atau tax evasion, ya, upaya penyelundupan pajak, dan semuanya ini adalah perlu adanya pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kembali bahwa positifnya adalah dengan sistem self assessment wajib pajak itu diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Nah, berkaitan dengan itu maka ada fungsi DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak ya. Yang pertama adalah fungsi penyuluhan atau pembinaan, artinya apa? Artinya mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang aturan pajak. Harapannya adalah dengan pemahaman yang semakin meluas oleh masyarakat wajib pajak, maka pemenuhan kewajiban itu semakin berkualitas. Nah, kemudian yang kedua adalah administrasi ya. Jadi fungsi DJP memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat wajib pajak ya. Untuk apa? Untuk melakukan administrasi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, yang ketiga adalah fungsi DJP adalah untuk melakukan pengawasan atau penegakan hukum berkaitan dengan pelaksanaan self assessment ini. Nah, sekarang masuk kepada dasar hukum pemeriksaan pajak ya. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 29. Ya. Kemudian ada PP Nomor 74 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, kemudian PMK 17, PMK sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 184 ya, Peraturan Menteri Keuangan, kemudian PMK nomor 87, PMK nomor 239 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa pemeriksaan pajak itu ada
di dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu pasal 29 di Undang-Undang KUP. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian pemeriksaan pajak ya. Jadi pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan ya. Untuk apa? Nah, tujuannya di sini adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain ya, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang. Jadi dengan demikian, maka tujuan pemeriksaan bukan mencari kesalahan wajib pajak, bukan mencari koreksi sebanyak-banyaknya, tapi yang pertama adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua adalah tujuan lain ya, jadi tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nanti kita bahas satu persatu ya, yang mana masuk kriteria ini. Nah, ini contoh tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Jadi yang pertama adalah wajib pajak yang mengajukan restitusi atau wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya. Jadi banyak sekali bahwa wajib pajak itu karena pajak yang terutang lebih kecil daripada kredit pajak, maka di sini terjadi selisih ya. Sehingga apa? Sehingga nanti SPT-nya menunjukkan lebih bayar. Nah, lebih bayar kalau ini diminta restitusi atau diminta pengembalian kelebihan bayar, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kemudian yang kedua contoh lain adalah ada data konkret ya. Data konkret itu artinya apa? Artinya data yang berkaitan dengan wajib pajak misalnya ya, misalnya data tentang pembelian ya. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu terdapat data pembelian sekian miliar misalnya atas nama wajib pajak yang bersangkutan. Nah, itu adalah data konkret. Nah, maka kantor pajak akan melakukan pemeriksaan khusus berkaitan dengan data konkret. Ya. Misalnya apa? Misalnya tadi ada pembelian sebesar 15 miliar dalam 1 tahun misalnya, tahun berapa misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti akan dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan tadi self assessment ya, yang dilaporkan oleh wajib pajak, kemudian dibandingkan. Nah, di situ misalnya ada nggak wajib pajak yang terutang gitu ya. Bisa juga misalnya orang pribadi misalnya, ada pembelian aktiva misalnya, pembelian apartemen misalnya. Ada pembelian apartemen sebesar misalnya 1 miliar gitu ya, dengan uang muka misalnya 700 juta misalnya. Atau kasus lain ya, misalnya pembelian mobil dan sebagainya ya. Nah, ini nanti akan diteliti oleh dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan membandingkan harta yang tadi yang diperoleh misalnya pembelian harta dengan yang dilaporkan di dalam SPT. Nah, kemudian nanti pemeriksa akan meliti kewajaran dari pertambahan harta tersebut dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan. Jadi misalnya begini, misalnya ada seseorang yang mempunyai melakukan pembelian aktiva tetap, misalnya rumah atau misalnya apartemen gitu kan, uang mukanya misalnya 500 juta. Nah, sedangkan di dalam harta, daftar harta tidak ada sampai sebanyak itu. Kemudian penghasilan yang dilaporkan per bulannya berapa gitu kan, apakah mampu untuk uang muka itu atau untuk cicilan. Nah, inilah proses nanti akan diproses di dalam pemeriksaan. Kemudian wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, nah ini juga akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang menyatakan rugi, kemudian yang melakukan merger, akuisisi, peleburan, pemekaran, likuidasi, dan sebagainya ya. Ini juga dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan ya, atau karena dilakukannya revaluasi aktiva tetap gitu ya. Kemudian wajib pajak yang tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan,
dalam surat teguran ya yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian wajib pajak yang menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Jadi inilah contoh-contoh pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, kalau untuk tujuan lain itu apa? Misalnya untuk pemberian NPWP, penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP ya, pengusaha kena pajak, kemudian wajib pajak mengajukan keberatan, misalnya ya bisa saja dilakukan pemeriksaan tujuan lain. Kemudian pengumpulan data gitu ya. Kemudian untuk penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai, penentuan saat mulai berproduksi dan memenuhi permintaan informasi negara mitra P3B. Ya. Jadi ada pertukaran informasi antara Indonesia dengan negara lain. Nah, pemeriksaan ini ada pemeriksaan misalnya restitusi PPN ya. Ini biasanya single tag ya. Single tag itu artinya apa? Artinya yang diperiksa hanya satu jenis pajak saja. Kemudian ada juga pemeriksaan tujuan lain yang kemudian tidak menghasilkan SKP, surat ketetapan pajak. Kemudian pemeriksaan ini ada yang single tag, ada juga yang all taxes ya, seluruh jenis pajak. Misalnya adalah pemeriksaan khusus data konkret, pemeriksaan restitusi PPh, pemeriksaan rutin non restitusi ya misalnya rugi, aksi korporasi, likuidasi, merger dan sebagainya. Dan satu lagi adalah pemeriksaan khusus berdasarkan data ya, risk based audit. Jadi berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini ada indikator ya, indikator ketidakpatuhan dari wajib pajak ya di KPP Pratama ya, untuk orang pribadi di KPP Pratama ya. Jadi indikatornya apa kalau misalnya wajib pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan biasanya karena tidak patuh ya. Nah, indikasinya apa? Pertama adalah ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT ya. Jadi SPT-nya terlambat, kemudian pembayarannya terlambat dan sebagainya. Kemudian wajib pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan ya dengan lingkup seluruh jenis pajak selama 3 tahun terakhir. Kemudian ketidaksesuaian antara profil dengan skala wajib pajak ya. Harta wajib pajak, gaya hidup wajib pajak, profil pinjaman wajib pajak. Jadi misalnya begini ya, misalnya wajib pajak melaporkan penghasilan itu hanya 100 juta misalnya ya. Penghasilan dalam setahun itu 100 juta. Tetapi pertambahan hartanya misalnya katakanlah 500, 700, 1 miliar dan sebagainya gitu kan. Artinya apa? Tidak sesuai antara penghasilan yang dilaporkan dengan pertambahan harta, dengan profil gitu ya, dengan gaya hidup misalnya seperti itu. Jadi apa namanya? Ini bisa kita lihat misalnya sering jalan ke luar negeri dan sebagainya. Kok ini misalnya, nah dan seterusnya. Jadi yang contoh yang paling jelas tadi adalah misalnya yang dilaporkan hanya 100 juta penghasilannya, tetapi misalnya pertambahan hartanya setiap tahun bisa lebih dari 1 miliar, 500 juta, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya pertambahan harta itu tidak nyambung dengan penghasilan yang dilaporkan. Itu berarti indikasi tidak patuh. Gaya hidup misalnya ya, gaya hidup misalnya kepemilikan mobil, misalnya rumahnya di daerah mana gitu kan, harga berapa dan sebagainya ya. Kemudian profil pinjaman wajib pajak. Jadi misalnya wajib pajak punya pinjaman yang besar gitu kan, itu kan harus nyicil gitu loh. Nah, sementara penghasilan yang dilaporkan tidak nyambung ya. Kemudian adanya hasil analisis informasi data laporan pengaduan IDLP atau Center for Tax Analysis. Jadi ini adalah berkaitan dengan analisis dari kantor pusat ya, dilakukan berdasarkan data yang dimiliki oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang ada 9 indikator ketidakpatuhan untuk wajib pajak badan di KPP Pratama. Pertama adalah tidak patuh tidak patuh bayar dan lapor ya. Belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup all taxes selama 3 tahun,
resiko kepatuhan tinggi apabila selisih analisis ya, antara analisis dengan rata-rata industri lebih besar dari 20%. Jadi misalnya begini, usahanya misalnya pabrik apa gitu ya, dibandingkan dengan pabrik yang lain gitu kan, ternyata kok hasil analisisnya misalnya laba bersihnya terlalu kecil dan sebagainya. Tidak sesuai antara profil dengan profil ekonomi ya. Jadi berdasarkan fakta yang di lapangan. Jadi misalnya pabriknya luasnya seperti ini, kapasitas produksinya seperti ini, karyawannya jumlahnya sekian dan sebagainya. Nah, itu dianalisis dibandingkan dengan yang dilaporkan di dalam SPT. Itu seperti itu. Nah, kemudian memiliki transaksi afiliasi terutama dengan pihak negara yang memiliki tarif pajak di bawah 25% ya. Kemudian memiliki transaksi afiliasi dalam negeri ya dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari total nilai transaksi. Kemudian memiliki transaksi afiliasi dalam negeri dengan anggota grup usaha yang memiliki kompensasi kerugian. Menerbitkan faktur pajak kepada pembeli dengan NPWP 0. Nah, ini juga jadi pusat perhatian ya. Jadi misalnya penjualan ya, dari penjualan itu kan bisa diketahui dari faktur pajak keluaran ya. Ternyata sebagian besar nama pembelinya tidak lengkap ya, data pembeli tidak lengkap, NPWP-nya 00 gitu ya. Nah, ini yang harus ada maksimalnya ya, di sini lebih dari 25% dari total faktur yang diterbitkan. Kemudian terdapat hasil dari analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan dan atau dari Center for Tax Analysis. Baik, kita masuk kepada tahapan pemeriksaan ya. Jadi itu tadi itu kan berkaitan dengan kenapa diperiksa, kira-kira seperti apa kriterianya gitu ya. Nah, itu ada yang untuk OP, untuk badan. Nah, sekarang kita masuk pada proses tahapan pemeriksaan ya. Tahap pemeriksaan pajak adalah tahapan pemeriksaan ya, tahapan persiapan pemeriksaan. Nah, ini dilakukan di internal Direktorat Jenderal Pajak, jadi kita sebagai wajib pajak tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Yang jelas bahwa kita yakin bahwa pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pajak itu pasti akan mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Misalnya nama, keluarga, dan sebagainya. Jadi mengumpulkan data, identifikasi masalah, dan yang terakhir adalah penyusunan audit plan atau audit program. Kemudian kita menyiapkan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses pemeriksaan pajak. Yang berikutnya, tahap berikutnya ya setelah persiapan ya, maka otomatis tahap berikutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan ya. Pelaksanaan pemeriksaan pertama adalah bukan kita datang ke wajib pajak, tetapi kita yang didatangi oleh wajib pajak dengan cara tadi diundang ya. Jadi yang pertama adalah penyampaian surat pemberitahuan dan surat panggilan ya. Jadi ini wajib pajak diundang untuk melakukan pertemuan dengan wajib pajak sekaligus meminta kepada wajib pajak untuk membawa dokumen. Kemudian pemeriksaan di tempat wajib pajak, kemudian pemindahan buku, catatan dan atau dokumen. Peminjaman buku, catatan dan dokumen wajib pajak, kemudian permintaan keterangan atau penjelasan, penyegelan dan penolakan pemeriksaan wajib pajak ya, oleh wajib pajak. Ya, jadi bisa saja ya boleh wajib pajak memeriksa apa menolak, tetapi konsekuensinya memang agak berat. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan peminjaman ya, pemeriksaan atas dokumen, catatan dan setelah dokumen dipinjam, maka langkah selanjutnya adalah dokumen itu dilakukan pemeriksaan ya. Jadi pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan wajib pajak gitu ya. Dan terakhir adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang pertama masuk pada awal ya, awal pemeriksaan lapangan ya. Pertama adalah surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, surat panggilan dalam rangka pemeriksaan ya. Jadi kalau zaman
dulu sebelum prosedur ini ya, maka pemeriksa pajak yang mendatangi kantor wajib pajak. Nah, setelah itu ngobrol dan sebagainya, berita acara, wawancara dan sebagainya, barulah dia langsung melakukan pemeriksaan di lokasi wajib pajak. Nah, prosedur yang sekarang adalah dibalik. Yang pertama adalah wajib pajak pimpinan atau wajib pajak itu diundang untuk datang ya. Pertama pemberitahuan bahwa eh, wajib pajak ini sedang dilakukan pemeriksaan. Yang kedua surat panggilan dalam rangka pemeriksaan. Jadi dua-duanya disampaikan secara bersama. Kemudian surat panggilan kepada wajib pajak ya merupakan surat yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak ya untuk apa? Untuk memanggil wajib pajak ke kantor pajak sebagai prosedur awal pemeriksaan. Nah, isinya apa? Isinya adalah waktu, tempat, maksud dilaksanakan pertemuan antara pemeriksa dengan wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah membawa buku catatan dokumen yang harus dibawa oleh wajib pajak. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas tentang pertemuan dengan wajib pajak ya. Pertemuan harus dihadiri oleh wakil wajib pajak sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang KUP. Untuk wajib pajak badan ya. Sedangkan untuk orang pribadi adalah yang bersangkutan. Kemudian salah seorang ahli waris ya kalau untuk atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan untuk warisan yang belum dibagi. Wali atau pengampunya untuk anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dan di ruangan khusus memiliki alat perekam ya, maka dapat didampingi oleh pihak lain ya. Yang pertama adalah wajib pajak harus memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen. Jadi siapa yang harus hadir ya, kemudian siapa yang bisa mendampingi ya, yang mendampingi, yang ketiga adalah bahwa ketika datang ke kantor pajak, wajib pajak sudah membawa buku, catatan atau dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan yang sebelumnya sudah dicantumkan di dalam surat panggilan. Nah, jika wajib pajak hadir di dalam sesuai surat panggilan, maka ini tugas dari pemeriksa pajak. Yang pertama adalah memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak ya dan surat perintah pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. Kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan. Jadi tadi di awal kita sudah membahas tentang tujuan pemeriksaan pajak, kemudian kenapa dilakukan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Kemudian harus menandatangani dokumen fakta integritas yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak, wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan dan diketahui oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan. Kemudian melakukan permintaan keterangan. Nah, ini ada wawancara antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak ya pada saat wajib pajak datang ke kantor pajak. Yang pertama adalah ditanya tentang identitas wajib pajak ya, kemudian proses bisnis ya, proses bisnis wajib pajak, pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak, informasi mengenai pelanggan atau supplier utama, transaksi yang bersifat khusus, klarifikasi terhadap data yang ditemukan pemeriksa pajak dengan data SPT dan menuangkannya dalam berita acara pemberian keterangan. Jadi ada wawancara yang dilakukan oleh pemeriksa pajak jadi awal-awalnya dan dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan dan pelaksanaannya dan melaksanakan hal-hal sesuai dengan tata cara pemeriksaan. Berita acara pemberian keterangan ini sebagai dasar untuk melakukan pengujian di tempat wajib pajak. Jadi wajib pajak ditanya tentang proses bisnis, tentang pembukuan, tentang pelanggan, tentang supplier, transaksi khusus dan sebagainya. Nah, sekarang ada jangka waktu ya. Jadi pada saat pemeriksa itu meminta untuk meminjamkan dokumen,
Nah, di sini ada jangka waktunya ya. Jangka waktunya adalah 1 bulan ya. Yang pertama adalah surat permintaan peminjaman buku itu ya, dan dokumen ini biasanya jangka waktunya adalah 2 minggu ya. 2 minggu. Nah, kemudian ada peringatan 1, peringatan 2. Nah, minggu ketiga ini harus disampaikan. Nah, saran saya penyampaian peminjaman buku itu jangan kemudian menunda-nunda karena nanti ada surat peringatan gitu ya. Jadi kalau misalnya peminjaman itu ada jangka waktunya ya, sebaiknya buku atau catatan dan dokumen itu dipinjamkan pada saat pertama kali datang ke kantor pajak ya, dilakukan undangan untuk datang ke kantor pajak. Nah, kemudian kalau misalnya 2 minggu tidak dipenuhi, 1 minggu ada surat peringatan 1, yang berikutnya adalah ada surat peringatan 2 dan seterusnya. Tidak atau hanya sebagian saja yang diserahkan, maka di sini ada berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Ya. Kalau semua dokumen itu diserahkan tepat waktu, maka ada berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan, dan dokumennya. Nah, kalau kemudian pada jangka waktu yang telah ditentukan ternyata wajib pajak tidak meminjamkan sepenuhnya, maka di sini pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya dilakukan pengujian dengan keterbatasan data yang ada. Jadi saran saya adalah wajib pajak ya memenuhi buku atau catatan dokumen dan sebagainya. Nah, sekarang apa konsekuensinya gitu ya? Kalau misalnya WP atau wajib pajak tidak atau hanya menyerahkan sebagian dari buku catatan dokumen yang wajib dipinjamkan ya. Pemeriksa harus menentukan apakah bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengujian untuk menghitung pajak yang terutang atau tidak. Gitu ya. Tidak dapat menghitung maka tindak lanjutnya adalah dihitung secara jabatan ya. Kemudian kalau WP badan dihitung secara jabatan. Artinya apa? Artinya berdasarkan kewenangan dari pemeriksa pajak. Ya. Jadi idealnya buku dan catatan itu bisa disiapkan sebelum pemeriksaan atau pada saat pemeriksaan berlangsung. Kemudian pemeriksa pajak dapat meminjam tambahan buku catatan dan atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah ditetapkan. Nah, kita lihat di sini tahapan pengujian PPh Badan ya. Pertama adalah surat pemberitahuan dalam lampiran SPT. Pengujiannya adalah tanggal pelaporan, kelengkapan, akurasi, selat, penilaian keabsahan ya. Kemudian untuk pos-pos laporan keuangan, pengujiannya adalah analisis vertikal, analisis horizontal, dan lain-lain ya. Kita akan membahas tentang terakhir ya, tahap akhir proses pemeriksaan pajak ya. Jadi setelah wajib pajak meminjamkan dokumen ya, kemudian dokumen tersebut akan dilakukan pengujian oleh pemeriksa pajak ya. Nah, kemudian hasil pengujian dituangkan di dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya, SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan ya. Nah, setelah itu SPHP itu dikirim kepada wajib pajak 7 hari sejak diterima ya, maka wajib pajak harus membuat tanggapan tertulis ya, dapat tertulis. Nah, kalau misalnya wajib pajak setuju ya berarti harus dibikin surat pemberitaan tanggapan bahwa dia itu setuju. Kalau misalnya tidak setuju maka wajib pajak harus membuat tanggapan tentang hasil pemeriksaan tadi per pos ya. Jadi ditanggapi satu persatu, kemudian hasilnya menurut pemeriksa, menurut wajib pajak ya. Nanti setelah itu ya, setelah tanggapan tertulis dari wajib pajak, maka wajib pajak akan diundang untuk melakukan pembahasan ya, setelah 3 hari sejak tanggapan tertulis. Ya. Jadi, nah setelah itu ya, setelah undangan pembahasan, maka
wajib pajak diundang untuk pembahasan bersama pemeriksa dan dituangkan di dalam risalah pembahasan. Ya. Risalah pembahasan. Nah, setelah itu apabila wajib pajak mengajukan tidak setuju dan mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance ya, yang ini maka 3 hari setelah risalah ditandatangani harus dilakukan mengajukan permohonan ya. Nah, ini surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, nanti dari risalah itu dibuatlah laporan hasil pemeriksaan pajak ya. Nah, ini sebagai dasar untuk menerbitkan SKP. Nah, ini adalah bentuk surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kemudian daftar temuannya ya, ditandatangani oleh tim pemeriksa. Nah, ini risalah pembahasan ya. Kemudian ini ada permohonan, kemudian risalah tim quality assurance kalau misalnya ada. Nah, kemudian berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Ya. Maka yang terakhir adalah ada produk hukum apa yang diterbitkan oleh pemeriksa pajak. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak. Bisa terdiri dari surat ketetapan pajak kurang bayar. Artinya apa? Artinya dari hasil pemeriksaan terdapat pajak yang kurang dibayar ya, ditambah dengan sanksi. Nah, itu dituangkan di dalam SKP, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, kemudian yang kedua adalah surat ketetapan kurang bayar tambahan ya. Jadi apabila dulu sudah pernah diterbitkan SKP kurang bayar, kemudian ada koreksi, nah ini diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Atau misalnya SKP nihil ya, SKP nihil artinya apa? Artinya pajak yang terutang dengan hasil pemeriksaan sama, berarti tidak harus bayar, sudah tidak ada pembayaran ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, artinya apa? Artinya hasil pemeriksaan menunjukkan pajak yang terutang itu lebih kecil daripada kredit pajak, sehingga di sini ada sisa, nah maka sisanya namanya surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB. Nah, inilah produk hukum. Nah, ada satu lagi, ada surat ketetapan pajak, ada surat tagihan pajak ya. Nah, jika tidak setuju ya, maka wajib pajak boleh mengajukan keberatan. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas juga konten YouTube kita tentang keberatan dan banding di pengadilan pajak. Keberatan itu ada di KPP ya, kantor pelayanan pajak. Kemudian yang memproses adalah penelah keberatan yang ada di Kanwil ya. Kalau misalnya tidak setuju, dilanjutkan dengan mengajukan banding di pengadilan pajak. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.